Pengalaman pertama Wapres Maruf Amin mengunjungi IKN. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden tahap 1 pada Senin 12 Agustus 2024. Kunjungan Wapres Maruf ini merupakan kedatangan pertama kalinya di IKN. Kemudian ketika ditanya terkait kesan-kesannya selama di IKN, Maruf pun menyampaikan kekagumannya. Menurutnya, udara di IKN sangat segar. Selain itu, bangunan juga memenuhi standar internasional. Bahkan Maruf juga menyebut IKN kemungkinan bisa menjadi ibu kota terbaik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya bahwa seluruh pembangunan untuk ibu kota baru berjalan dengan baik. Ia pun berharap agar pembangunan IKN bisa menumbuhkan rasa bangga dan juga percaya diri bangsa Indonesia. Kemudian Maruf juga menilai Indonesia sudah dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya dalam bidang pembangunan dan infrastruktur. Saya kira sudah sangat bagus sekali dan udaranya enak, bersih, bangunannya saya kira memenuhi standar dan internasional lah. Tanahnya juga megah, kontur tanahnya juga saya kira salah satu ibu kota terbaik nanti di dunia. Ini sudah mengelilingi Istana Garuda? Iya. Gimana Pak? Bagus semua. Tapi tadi ke embung-embung apa ya? Embung tadi. Oh, ke embung Pak? Iya. Saya kira ini masa depan Indonesia. Ini untuk nanti generasi yang akan datang. Kita harapkan memberikan rasa kebanggaan, percaya diri bahwa kita bisa sebagai bangsa bisa membangun istana yang juga melebihi istana-istana yang lain di luar negeri. Nah, ini jadi motivasi kepada generasi kita. Candaan Erlangga Hartarto ke Bahlil terkait kursi Kapolri di IKN. Saudara, Erlangga Hartarto sudah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada akhir pekan lalu. Menyusul pengunduran diri Erlangga ini, sejumlah nama pun berpotensi menjadi penggantinya untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kemudian pada Senin 12 Agustus, Erlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertemu dengan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pertemuan itu terjadi saat berlangsung sidang Kabinet Paripurna pertama di IKN. Tidak hanya Erlangga dan Bahlil saja, sidang kabinet itu juga dihadiri dan dalam video tersebut tampak Erlangga dan Bahlil sempat bersalaman dan foto bersama di kawasan IKN. Kemudian di tengah-tengah mereka juga tampak sejumlah menteri lainnya seperti Sri Mulyani, Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Karya, dan juga Yasona Lailola dan Tito Karnavian. Tampak juga Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto. Kemudian usai bersalaman dan foto bersama, Erlangga dan Bahlil kemudian mencari kursi untuk duduk bersama menteri lainnya. Namun saat Bahlil bergeser dan menarik kembali kursi yang ditempatkannya persis di samping Kapolri, Erlangga kemudian menyindir seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju dengan mengatakan kursi Kapolri saja berani ditariknya. Sontak saja ucapan Erlangga ini disambut gelak tawa dari menteri lainnya. Mundur yuk teman-teman yuk biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Masuk pada itu. Golkar gelar rapat pleno untuk menetapkan PLT pengganti Erlangga Hartarto.
Saudara, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Selasa 13 Agustus malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid menyatakan rapat pleno ini digelar untuk menindaklanjuti pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Mutia juga menjelaskan ada 3 agenda dalam rapat pleno malam nanti, yakni pembacaan dan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto, sekaligus juga menentukan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Kemudian pada rapat pleno juga akan menentukan jadwal rapat pimpinan nasional serta musyawarah nasional luar biasa. Kisah dibalik tersebarnya video syur Audrey Davis, anak dari musisi David Bayu. Saudara, polisi akhirnya menangkap pemeran pria dalam video syur anak musisi David Bayu, mantan vokalis Naif, Audrey Davis. Kisah video tersebut mulai terurai dengan ditangkapnya si pemeran pria yang ternyata juga sebagai penyebar video asusila ini. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya di depan awak media pada Senin 12 Agustus. Pemeran pria dalam video itu berinisial AP, seorang pengangguran yang tinggal di kawasan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. AP pun langsung diamankan di kediamannya. Kemudian kisah dibalik tersebarnya video itu adalah ternyata AP merupakan kekasih dari Audrey Davis. Namun, kisah cinta mereka kandas. Audrey Davis memutuskan jalinan asmaranya hingga AP sakit hati. Ade Safri juga mengungkapkan karena sakit hati diputus cintanya oleh Audrey, maka AP pun menyebarkan video saat keduanya berhubungan intim. Dan kini AP sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Pemeriksaan intensif masih terus dilakukan penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berisikan konten video tersebut. Israel menyiapkan rumah sakit bunker bawah tanah menjelang serangan besar Iran dan Lebanon. Israel dilaporkan sudah menyiapkan sejumlah rumah sakit bawah tanah yang dipersiapkan jika terjadi perang dengan Iran. Rumah sakit Ramban yang terletak di kota utara Haifa, Israel tersebut siap beroperasi. Bunker bawah tanah rumah sakit tersebut mampu menampung sekitar 1.200 pasien.
Dan selain itu, di utara Israel, Rumah Sakit Beilinson yang terletak di pusat kota juga tengah mempersiapkan diri. Rumah sakit tersebut telah menyiapkan sekitar 350 kasur pasien di bawah tanah berbenteng yang baru-baru ini diperluas. Kemudian fasilitas medis di sana juga disebut cukup lengkap untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Persiapan serupa juga dilakukan Sheba Medical Center di Tel Aviv. Sheba Medical Center memiliki generator cadangan darurat untuk menjaga rumah sakit tetap beroperasi dengan sejumlah alat-alat dan juga perlengkapan kesehatan lainnya.